Waalaikumsalam Bu Rina. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya Ibu Nadia? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah Ibu, kabarnya baik ya. Saya minta waktu Ibu ya 10 sampai 15 menit untuk kita melakukan percakapan praobservasi ya. Iya baik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Iya Bu. Adapun tujuannya dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas nantinya. Dan kenapa hari ini dilakukan ujian supervisi agar ibu merasa lebih siap dan juga lebih percaya diri pada saat melakukan pembelajaran sehingga ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik nantinya gitu ya Bu ya. Nah nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nadia. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Pertanyaan pertama yang saya ajukan terkait dengan tujuan pembelajaran. Bisa diceritakan Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya harap melalui pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik mampu mengenali dan membangun kesadaran bahwa adanya keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa Bu. Selain itu juga, saya harap melalui pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu menjelaskan ciri khas keberagaman bangsa dalam bentuk produk serta aktif bekerja sama dan berkomunikasi selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya pada saat pembelajaran nanti. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan pada saat observasi kelas nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai ya Bu ya, pertama itu dari aspek pengetahuan Bu. Pada tingkat pengetahuan, saya harap peserta didik mampu mengenali dan membangun kesadaran bahwa adanya keragaman identitas serta mampu menjelaskan ciri khas keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada aspek sikap ya Bu ya. Dari sikapnya saya harap juga peserta didik mampu menunjukkan keaktifannya di dalam kelas Bu untuk membahas materi yang akan dipelajari nantinya. Dan yang terakhir itu pada aspek keterampilan Bu ya. Di situ saya harap peserta didik mampu membuat produk dari aplikasi Canva Bu dalam bentuk fisik, bisa PPT, video maupun infografis agar lebih menarik lagi. Jadi ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai ya, dari segi pengetahuannya, dari segi keterampilan, dan juga dari segi sikapnya, gitu ya. Nah kemudian saya ingin mendengar Ibu bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran yang digunakan, kemudian model pembelajaran dan metode pembelajaran yang apa yang digunakan. Untuk strateginya Bu ya, strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran dari diferensiasi Bu, dimana pembelajaran tersebut difokuskan pada kesiapan siswa yang diintegrasikan untuk kesiapan sosial serta emosional mereka Bu. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa materi yang sesuai dengan minat anak-anak, yaitu dalam bentuk video, artikel maupun alat peraga. Untuk model pembelajarannya Bu, saya berencana akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dan yang terakhir pada saya akan menggunakan metode diskusi atau tanya jawab, serta di akhir akan saya berikan tugas peserta didik mengerjakannya. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Ibu siapkan akan Ibu berikan kepada peserta didik? Media yang saya siapkan Bu ya, sudah pasti yang pertama materi pembelajaran, yaitu dikatakan kita akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman bangsa Indonesia. Jadi saya menyiapkan materi yang berkaitan dengan materi tersebut dalam bentuk seperti video, PowerPoint dan juga alat peraga. Selain itu juga saya akan menggunakan laptop, televisi serta handphone Bu untuk di kelas nanti. Oke, nah apa ya yang menjadi indikator
kegiatan tersebut di hari apa dan kapan waktunya? Rencananya saya akan melakukan kegiatan tersebut di hari Jumat Bu, yaitu pada jam ke-2 dan ke-3. Di kelasnya kelas 10-1. Oke, jadi hari Jumat jam kedua dan ketiga di kelas 10. Iya, Bu. Oke, berarti nanti saya akan datang pada Jumatnya Ibu ya. Iya. Jadi pada saat jam ke-2 dan ketiga saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas ya. Di sana saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Nanti setelah Ibu melakukan observasi, kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi ya Ibu Nadia ya. Iya, baik Bu Rina. Oke. Terima kasih Ibu Nadia atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Semua siap, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya? Adit? Bagus? Apa? Alfa? Ya. Alfa atau sakit? Sakit. Kita doakan ya, semoga beliau cepat sehat agar bisa kembali lagi bersama kita. Amin. Herawati? Ibu. Rizky? Rizky lagi dispen. Lagi dispen ya? Ya. Sekarang ibu mau semuanya berdiri. Berdiri. Kita ice breaking dulu ya biar lebih semangat. Oke siap. Monggo. Perhatikan. Kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 4 kali, ada nadanya ya. Kalau 4 kali, kayak gitu ya. Kalau 5 kali, siap? Nah, mulai ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 kali. Peringatan ya, peringatan. Oh ya, siap. Peringatan, peringatan. Lagi, tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. Terima kasih semuanya, tepuk tangan kita semua. Jangan duduk. Jangan duduk. Masih ada. Agar lebih semangat lagi menanamkan jiwa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mareta boleh minta tolong? Boleh. Tenang aja, ada liriknya. Lirik agen info. Siap.
Oke. Ada yang tahu nggak makna dari lagu tersebut itu apa? Gimana? Dari Aceh sampai Papua. Menurut kalian lagu dari Sabang sampai Maluku itu ngebahas tentang apa sih? Tentang perbedaan. Angkat tangan dong. Siapa? Keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa? Suku, ras, budaya. Ya? Suku, ras, budaya, agama, ya. Jadi lagu dari Sabang sampai Merauke ini menjelaskan mengenai berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Menjelaskan mengenai negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, yang luas, di mana tiap-tiap wilayahnya atau daerahnya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ada yang tahu nggak di Indonesia ini ada berapa pulau sih kira-kira? 1000. 1000? Ya. Banyak. Tambah lagi dong, tambah lagi. Ada berapa kira-kira? Jadi di Indonesia ini kurang lebih ada 17.000 pulau. Terus ada kurang lebih ada 700 bahasa yang digunakan di negara kita ini. Dan juga ada 300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Gitu. Ibu mau tanya, masih ada yang ingat nggak materi tentang minggu lalu itu apa? Ya? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai apa aja? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu nilai apa aja sih? Coba yang cewek-cewek sekali tadi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada nilai ketuhanan. Terus ada nilai apa tadi? Kemanusiaan. Terus Keadilan, kesatuan, kerakyatan, sama keadilan. Iya, betul. Nah, materi kita pada minggu ini kita akan membahas tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Ini materi Bhinneka Tunggal Ika ini berkaitan dengan sila yang keberapa? Ketiga, Persatuan Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Kira-kira? Ini ya, tujuannya ya. Kenapa kita harus belajar materi ini? Agar peserta didik mampu mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Selain itu juga peserta didik mampu menjelaskan ciri khas keberagaman bangsa Indonesia. Dan yang terakhir nih, peserta didik mampu membuat produk tentang keberagaman bangsa Indonesia serta aktif bekerja sama dalam berkomunikasi selama proses pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ada yang tahu nggak asal usul dari Bhinneka Tunggal Ika ini? Jelasin sedikit ya. Jadi asal usul Bhinneka Tunggal Ika ini bermula pada abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Majapahit, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Kakawin Sutosono, karya Rebutan Tular yang diubah pada masa kekuasaan Raja Senagara Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Gitu. Dalam kitab Sutosono ini, Rebutan Tular menyebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai titik temu agama-agama yang berbeda di Nusantara. Itu kurang lebih sedikit penjelasan mengenai asal-usul dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, Ibu mengirimkan materi modul ke link WhatsApp kalian, ke WhatsApp kalian masing-masing. Nanti bisa dicek materinya, bisa dibaca-baca sedikit ya, agar kalian lebih mengerti lagi. Anak-anak di sini Ibu punya video yang masih berkaitan dengan materi kita. Semuanya tolong perhatikan ya. Nanti Ibu mau minta pendapat kalian tentang video ini Ibu membahas tentang apa sih. Mulai ya.
Oh crap, my voice man. Oh my god, the signal here is also bad too. We're not gonna make it to capture festival, you know? Oh, worse, we're gonna stuck in here forever. So what are we gonna do now? Look, over there. Let's go ask them for help. Okay, come on. Okay. Excuse me, ma'am. We're going to this place. Could you show us the direction? Guess. Tahu kan orang Jawa? Mana bisa bahasa Inggris? Kok orang dia yang pulau sih? Toko sakit bahasa Inggris dari lahir. Betul apa sekolah dia luas anak dia toko udah lah, apa aja yang ngomong? Oke. Maybe she doesn't understand what you're saying. So after this all, you just have to turn left. Yes. So, I want to ask you. So we feel tired. So can we take a rest for a while? Yes, you guys can come over to our house. Okay, thank you so much. Yes. Monggo, nenek-nenek, maaf saya, sip. So these are traditional food from Indonesia. This one is soto, it's from Java. Wow, interesting. Yes. And this one is esdal. It's also from Java. What is that? You want to see? Yeah, the one who's born is called the most is the winner. Kamu permainan apa sih nih? Nggak komen apapun. Maybe she should have done it. Let's continue the game. Do you want to play? Of course, yes. Okay, we are playing. You want to see it again? Yeah, of course. Let's go. Ayo, ito ka balik ito. This one is M5. It also can be found on the radio. Yeah, how to play it is you just have to jump until the last square, and then you just have to go back and take the walk. Ini baru seru, ngapain tadi nggak ini? Apa sih itu? Oh pasti kowe ngatain permainan daerah koyong ini, jancuk kamu. Surat koyong kok nggak seru banget. We will have conquer each other culture. Yes, that's true. Dia kayak mau nggak boleh gitu. Mendingan kita makan. Emang yang baru ya. Wow, you're trying again. Udah, gimana kira-kira dari video yang ibu tampilkan tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan? Makna apa yang bisa kalian dapatkan? Atau kira-kira video itu bahas tentang apa sih? Kaneta? Ya, jadi dari video yang dapat saya sampaikan terdapat di sini berbagai macam bahasa, suku dan daerah dari Indonesia. Dan di situ dapat saya simpulkan kan tadi sempat terjadi konflik antara perdebatan seruan mainan dari daerah tersebut. Nah, seseorang itu menjalankan dari daerah semuanya. Nah, kan pasti kita nggak terima dong. Jadi intinya adalah menghargai dan mencintai dan menjaga serta menghormati keanekaragaman
Indonesia ini, karena mau dimanapun kita adalah orang Indonesia dan kita pasti satu di tanah air. Beri tepuk tangan semuanya untuk mereka. Ya benar ya, yang dibilang Aren tadi. Jadi video tersebut menampilkan contoh-contoh budaya apa aja sih yang ada di negara kita, negara Indonesia. Ada berbagai macam permainan, suku bangsa, bahasa, bahkan bangsa dari masyarakat dari negara asing ikut berkunjung ke negara kita untuk mencari tahu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia ini seperti apa. Karena sangat menarik nih di Indonesia, berbagai macam suku, macam-macam lah, pokoknya banyak kan. Nah, di sini ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kalian akan menganalisis asal ulang influence semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika, kemudian akan menganalisis faktor penyebab keberagaman di Indonesia dan mengidentifikasi perbedaan kebudayaan di tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Untuk kelompoknya ini udah ibu bagi. Yang pertama Suci, Safira, Naila, Ferdina itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Mareta, Elsa, Hera, Anggun, itu kelompok 2. Terus kelompok 3 ada Neiza, Ardi, Rita, Bunga, dan Devina. Untuk sekarang bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sesuaikan aja yang lain. Gimana kelompok 2 dan kesulitan gak? Gak ada ya? Nanti biar jalan tadi bisa buka modulnya ya. Kelompok 1 gimana ada kesulitan? Ini yang cowok-cowoknya kerja kah ini? Kerja bu, Kerja. udah paksa bu. Nanti kalau materinya kurang paham bisa sambil dicari-cari di Google atau YouTube ya, buat sebagai referensi kalian. Oh iya, kalian tugasnya boleh berbentuk PowerPoint, boleh berbentuk poster, pokoknya kembangin aja kreativitas kalian untuk ngerjain tugas kali ini ya. Ibu nggak membatasi kreativitas kalian kali ini, jadi bebas ya. Semangat. Oke. Ini bisa nggak nih? Ini dikit lagi. Kelompok 3 ada kesulitan nggak? Tidak. Ngerti kan? Sangat-sangat dimengerti. Itu. Nanti ibu minta perwakilan tiap-tiap kelompok untuk presentasi ya. 1 ada berapa orang? 2 lah. Pokoknya perwakilan kelompok. Ya, waktunya sudah selesai semuanya. Untuk kelompok berapa nih yang belum untuk? Kelompok 3, Mareta. Boleh. Kelompok Mareta perwakilan boleh maju ke depan. Iya bu. Yang lainnya tolong perhatikan temannya ya. Silakan Mareta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dan kami ingin Sebagai wakil dari anggota Herawati, Anggun, Carlota, Revasya, Elsa, dan Mareta. Proyek Canva yang kami buat di sini yaitu proyek Canva berupa infografis, yaitu perbedaan kebudayaan daerah di setiap Indonesia. yang pertama itu ada dari daerah Lampung
Daerah Lampung ini bahannya terbuat dari kain bluedru dengan motif floral berupa tabur, salur, atau pucuk bunga. Memiliki makanan khas yang dinamai dengan suwir. Adat pepadun berasal dari daerah Abu, kue kanan, dan kue seputi atau budian. Nah, sebagai contoh, salah satu dari daerah Lampung yaitu adat pepadun ya, yang ada di gambar. Yang kedua ialah dari Sumatera Barat. Sumatera Barat bisa kita biasa bilang kadang. Hiasan kepala laki-laki bernama tiungkulak dan perempuan biasa kita kenal ialah sukyang. Penggunaan kain tenun dan adanya corak emas di setiap jahitan baju adatnya. Memiliki makanan khas yaitu rendang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan? Silakan Ardi. Saya Ardianti ingin bertanya, ada berapa jenis pakaian adat Lampung? Oke, baik. Izin menjawab. Menjawab pertanyaannya, pakaian adat Lampung ada dua, yaitu saibatin dan pepadun. Nah, sebagai contoh yang digambar ialah pakaian adat pepadun yang memiliki ciri khas warna putih kainnya, dan kalau saibatin Berwarna merah. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan kelompok selanjutnya ada dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa PowerPoint tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kebinekaan tunggal ika di Indonesia. Bineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ini adalah semboyan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Semboyan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku ras, bahasa dan agama. Namun bangsa ini tetap memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan lantas apa saja beragama di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Teman-teman, ada yang ingin bertanya untuk presentasi dari kelompok 2 yang membahas mengenai faktor terbentuknya keberagaman di Indonesia? Saya. Ya, silakan Marita. Saya Marita Putri Bangkis ingin bertanya mengenai materi tersebut. Apa saja sih faktor keberagaman yang ada di Indonesia ini? Faktornya ada satu, letak strategis, kondisi alam, bentuk kepulauan, transportasi dan komunikasi. Oke, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan semuanya. Sekian dari kami kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah, materi kita pada hari ini udah selesai. Dari sekian banyak materi kita yang kita bahas, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ya, silakan. Jadi pada materi kali ini kesimpulannya adalah
Nah, asal-usul Bhinneka Tunggal Ika itu berasal pada abad ke-14 di mana pada masa kerajaan Majapahit. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dikarang dalam kitab Sutasoma karangan Tenggelar yang dimana isinya itu merupakan titik temu antar agama yang ada di Nusantara itu. Terima kasih Safira, semuanya beri tepuk tangan. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi sama Safira bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini terbentuk dari kitab Putar Tular sama yang bermula pada abad ke-14 juga memiliki faktor-faktor terbentuknya keberagaman di Indonesia, keberagaman budaya di Indonesia, yaitu ada letak dari letak strategis, ada transportasi dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Gimana perasaannya hari ini? Ada nggak perbedaan pembelajaran kita hari ini sama yang sebelum-sebelumnya? Ada apa? Bedanya Lebih happy, lebih enjoy, lebih fresh, lebih vlog. Nah, Ibu tadi udah memberikan materi link untuk evaluasi kalian, evaluasi materi yang membahas mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dan sudah selesai waktunya semuanya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengetahui materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap nanti di rumah kalian baca-baca dari buku paket, dari internet maupun dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Kalian bedah lagi materi tersebut untuk kita bahas di minggu depan. Ya. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap, berdiri rapati, mulai. Selesai. Semua siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mardiana, saya CGP Angkatan 9 dari SMA Printis 2 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching pasca observasi kelas. Pada kesempatan kali ini, saya juga tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nadia, dan juga PP saya, Ibu Krisna. Selamat pagi, Ibu Krisna, Ibu Nadia. Ibu Nadia, apakah sudah siap? Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Insya Allah saya siap. Jika Ibu siap. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu Nadia terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya. Di sini saya akan melakukan evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kelas ini. Boleh kan Ibu saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Oke. Saya meminta waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Ibu Nadia. Pertanyaan yang pertama nih Bu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Nadia ketika dilakukan observasi kelas? Bisa diceritakan di sini dulu? Perasaan saya yang pertama gugup Bu, karena kan saya baru ini di sini pengalaman mengajar juga masih minim bisa dibilang. Tapi di sisi lain saya juga merasa senang Bu, karena dengan adanya kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman baru. Selain itu juga saya bisa mengembangkan keterampilan mengajar saya dalam kegiatan kali ini. Jadi perasaan Nadia pertama awal gugup ya, namun kemudian seiring perjalanan pada saat mengajar hilang rasa gugupnya dan enjoy ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian dari percakapan kita nih yang kurang lebih antara 10-15 menit ini, di akhir obrolan Ibu ingin
menjelaskan ciri khas dan juga keberagaman apa aja sih yang ada di Indonesia. Nah untuk aspek pengetahuannya, untuk aspek keterampilannya Bu, peserta didik sudah mampu menghasilkan produk Bu, yaitu kemarin mereka menghasilkan produk berupa PowerPoint, ada video pembelajaran dan juga infografis. Untuk aspek sikapnya Bu, bisa dibilang peserta didik sudah baik, sudah aktif dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Kalau dilihat dari penjelasan Ibu tadi, sudah tujuan pembelajarannya sudah dapat tercapai ya dengan area pengembangan yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian menurut Ibu Nadia nih, dari posisi ideal untuk rentang 1 sampai 10 sebagai seorang guru pada saat melakukan pembelajaran, kira-kira Bu Nadia pada saat ini berada di posisi mana, di angka berapa nih? Menurut saya, untuk diri saya nilainya itu di 7,5 Bu. 7,5. Kenapa tuh Bu Nadia? Karena ya saya merasa saya belum melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal Bu. Karena kan kemarin ada sedikit kendala dan juga sedikit lupa dalam penyampaian materi. Tapi nanti Ibu ingin menambah nih, nggak angka posisi 75, tapi ingin lebih ditingkatkan kembali ke posisi berapa itu? Sudah pasti Bu, untuk posisinya kalau bisa ya sudah pasti 10 dong Bu. Gitu, Kita kan 10 ya. harus memiliki target yang paling tinggi gitu Bu. Berarti Bu Nadia ada motivasi nih untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Oke, untuk selanjutnya izinkan saya Bu ya untuk menyampaikan beberapa catatan hasil observasi kelas kemarin ya, karena ada beberapa poin yang menjadi catatan saya. Jadi yang pertama itu ada beberapa peserta didik itu saya melihat masih bajunya tidak rapih gitu ya, dikeluarkan. Mungkin di sini Bu Nadia harus bisa lebih menjadi guru dalam posisi manajer, bisa mengarahkan peserta didik gitu kan ya, atau melakukan pembinaan agar dia menerapkan disiplin. Kemudian juga di sini pada saat tanya jawab nih, Ibu kan memberikan pertanyaan lalu ada peserta didik yang menjawab. Nah di situ Ibu langsung memberikan presentasi langsung ke pertama. Seharusnya Ibu bisa lebih menggali lagi tuh, mengeksplor lagi pemahaman peserta didik dengan mengajukan pertanyaan selanjutnya, tidak hanya satu. Jadi pemahaman anak lebih terbuka gitu kan Bu ya. Kemudian Ibu Nadia di situ saya tidak melihat kan pada saat percakapan praobservasi Bu Nadia menyampaikan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun masih baru ya, tapi kita berbagi praktik baik. Karena di situ saya belum melihat pada saat pembagian kelompok Bu Nadia menjelaskan kelompoknya sudah dibagi berdasarkan kebutuhan peserta didik maupun minat pembelajaran dari peserta didik. Nah yang terakhir yaitu pada saat presentasi itu sudah selesai, Bu Nadia tidak memberikan apresiasi nih terhadap hasil produk yang mereka hasilkan. Mereka sudah membuat ada PowerPoint, kemudian ada lagi video pembelajaran, kemudian infografis. Nah itu kan menarik ya Bu ya, bagus-bagus. Harusnya Bu Nadia bisa memberikan apresiasi nih biar anak lebih semangat lagi, karena mereka bisa menghasilkan produk yang bagus gitu kan. Jadi mereka nanti kedepannya lebih semangat lagi untuk membuat produk-produk yang lebih menarik dan berarti lebih mudah memahami materi. Mungkin itu Bu catatan dari saya. Jadi untuk selanjutnya sebelum untuk mengatasi solusi ini, ceritakan kembali dulu nih, ulas kembali strategi pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Ya, jadi kemarin saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya, seperti yang sudah Ibu benar tahu ya, itu terbagi menjadi minat tentang sekali didik. Selain belajar lah ya. ya. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran yaitu project based learning. Selain itu juga saya menggunakan metode pembelajaran diskusi tanya jawab serta Berarti kemarin sudah dilaksanakan semua ya Bu ya, sudah dilakukan ya. Oke. Nah untuk apakah ada kendala Bu pada saat proses pembelajaran berlangsung? Untuk kendala sudah pasti ada Bu. Kemarin ada beberapa siswa yang memang seperti yang Bu Bina tadi bilang pakaiannya kurang rapi, itu kan sebagai salah satu kendalanya. Juga ada peserta didik yang sulit diajak bekerja sama Bu. Jadi mereka kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dengan teman-temannya Bu. Karena mereka merasa mereka masih mengandalkan teman-teman dari kelompok mereka Bu. Jadi dia merasa kurang aktif lah Bu ya, gitu, tapi ngandelin teman yang lebih karena mereka berpikiran teman saya bisa nih, jadi buat apalah saya. Berarti itu mungkin kelompok, katanya Ibu
beberapa peserta didik yang merupakan volunteer, saya akan mencoba menjadi manajer untuk peserta didiknya agar mereka juga menjadi lebih baik. Serta saya juga akan berusaha untuk menanamkan budaya positif dalam kelas bersama proses pembelajaran. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Maksudnya solusi-solusi yang sudah Ibu pikirkan untuk ke depannya gitu, untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, nah sekarang untuk pengembangan diri nih Bu. Kan setelah dilakukan supervisi akademik, pengembangan diri seperti apa yang akan dilakukan ke depan? Untuk pengembangan diri saya berencana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seminar pendidikan. Juga saya berencana ingin mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan mengajar, terutama di bidang efektif. Karena kan anak-anak zaman sekarang rata-rata pegangannya HP ya Bu ya, itu kan nggak bisa lepas banget Bu. Jadi saya berusaha untuk mengemas pembelajaran itu agar lebih menarik lagi. Selanjutnya kan saya masih tergabung dalam grup saat saya kuliah. Masih aktif ya Bu ya? Seminar yang akan dilaksanakan terkait pendidikan itu. Bagus sekali ya Bu Nadia, berarti Bu Nadia ini motivasinya masih tinggi ya untuk perbaikan ke depannya, untuk menjadi lebih profesional lagi yang meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Nah, kira-kira ada nggak Bu yang terlibat untuk membantu Ibu? Sudah pasti rekan kerja saya semua mereka terlibat sih. Membantu mengingatkan ya, Iya, kalau ada seminar itu, jadi saling berbagi informasi gitu ya. Oke, nah kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan? Ini rencananya akan Ibu lakukan kapan? Rencananya saya ingin melakukannya pada pertemuan selanjutnya Bu di dalam kelas. Nah kan semakin cepat semakin baik juga ya Bu ya dalam pelaksanaannya. Oke, kalau untuk yang pengembangan diri Ibu lakukan kira-kira kapan? Kebetulan pada hari Minggu nanti ada kegiatan seminar Bu, seminar online. Nah saya sudah daftar untuk mengikuti kegiatan seminar tersebut. Jadi butuh beberapa hari ya kalau untuk mengikuti kegiatan siang. Oke. Jadi Ibu nanti akan berusaha memperbaiki atau pembelajaran kelas ya. Kemudian juga Ibu akan mengikuti seminar-seminar untuk pengembangan kompetensi. Dan Ibu catatkan kita hari ini Ibu Nadia. Kira-kira hal baik apa nih yang Ibu dapatkan dan juga harapan Ibu ke depannya? Hal baik yang saya dapatkan pada percakapan hari ini ya. Sudah pasti saya mendapatkan masukan positif yang tadi Bu Rina sampaikan kepada saya untuk saya memperbaiki diri dalam proses pembelajaran juga dan memperbaiki proses kegiatan pembelajaran yang agar pembelajaran yang dilakukan depannya bisa lebih efektif gitu Bu. Untuk setelahnya apa? Untuk harapan untuk harapannya sudah pasti saya berharap saya bisa lebih baik lagi dan juga kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan berjalan dengan baik, efektif dan efisien Bu. Saya juga berharap peserta didik untuk kedepannya bisa aktif lagi Bu dalam kegiatan proses pembelajarannya dan berdiskusi dan juga jadi mereka tidak mengandalkan teman sebaya lagi. Oke. Itu harapan saya ke depan. Jadi benar-benar definisi. Ada kata-kata yang ingin Ibu sampaikan? Ada Bu. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Lina karena berkat Bu Lina saya bisa ikut berpartisipasi Bu dalam kegiatan ini, dalam kegiatan yang sedang Bu Lina lakukan yaitu calon guru penggerak kerja. Siapa tahu kedepannya saya bisa seperti Ibu gitu Bu. Dimana kan saya juga mau mengembangkan potensi yang ada pada diri saya juga Bu. Sama-sama Ibu ya, saya juga masih belajar gitu. Walaupun Nadia mempunyai motivasi yang tinggi seperti sekarang ini, pasti Bu Nadia juga bakal mencapai posisi seperti sekarang gitu, bisa ikut guru penggerak. Amin. Terima kasih ya Ibu Nadia atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu Lina. Oke, demikianlah percakapan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.